Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di siang ini hari Senin, Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah, sudah datang, paketannya sudah datang. Alhamdulillah sudah saya terima. Terima kasih buat Dunia Gokong atas pembina dari Kang Dedek beserta kru-krunya. Salam hormat, salam takdim dari saya pribadi, Fathorosi, Sampang, Madura. Alhamdulillah sudah nyampe sampai tujuan dan saya sudah terima. Batunya seperti ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada Kang Dedek beserta Kang Yosi beserta Ibu Karisma, salam takdim, salam hormat dari saya, beserta tidak lupa lagi Kang Pali yang ada di Jember beserta teman-teman yang ada di grup Satu Malam, Kitab Satu Malam itu. Saya banyak terima kasih kepada semua teman-teman yang ada di grup Kitab Malam. Sudah sampai, barakallahu fikum, sudah nyampe ke saya. Akhirul salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Dunia Gokong. Terima kasih kepada Kang Ade, Kang Adi. Sekarang paketnya sudah mendarat, telah sampai di tangan dengan selamat. Ini saatnya unboxing. Sudah sampai. Terima kasih buat Kang Gede. Terima kasih buat Kang Haji. Ini barangnya sudah sampai. Terima kasih atas cendera matanya. Posisi sekarang saya sudah berangkat jualan bakso Malang di alun-alun Tegal Kota. Oke, terima kasih cendera matanya. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel YouTube Dunia Gokong 1, yaitu bertepatan hari ini hari Senin. Tujuan kita yaitu mengungkap sejarah dan mencari benda-benda bersejarah. Bertepatan hari ini sore, sekitar jam 5 sore, kita konten di lokasi kawasan masih tetap di Sumatera Selatan. Tetapi untuk konten kita hari ini tujuan tidak lain juga yaitu untuk mengungkap sejarah, menunjukkan kebesaran-kebesaran Allah, dan pengambilan barang pusaka ini semata-mata hanya untuk menunjukkan kebesaran Allah, dan saya juga memberitahukan
bahwa konten di channel YouTube kita ini tujuan yang pertama untuk mengungkap sejarah, yang kedua untuk menunjukkan kebesaran Allah. Di situ juga saya beritahukan jangan melihat dari sisi pengambilannya dan jangan melihat dari sisi bendahnya. Antara dari sisi pengambilan dengan bendahnya terkadang kita kesalahpahaman, ya. Saya jelaskan, untuk sisi pengambilan, apabila bagi orang yang percaya dengan hal-hal mistik, dengan hal-hal yang gaib, semuanya itu datang dari kebesaran Allah, ya. Tetapi kita juga menjelaskan bagi orang yang percaya dengan hal-hal mistik, hal-hal yang gaib, semuanya itu datang dari kebesaran Allah, dan di situ juga tanpa seizin Allah kita sebagai manusia tidak akan bisa hidup. Jangankan untuk pengambilan barang pusaka, menjaga nyawa diri kita pun lagi belum tentu kita bisa mampu. Nah, maka dari situ saya jelaskan, untuk bagi Anda orang-orang yang menyukai dan fanatik dengan benda-benda bersejarah, agama Islam tidak melarang selagi kita menyukai benda tersebut tidak menyimpang dari syariat Islam. Apalagi kalau seandainya kita hanya sekedar mengoleksi, mengenang sejarah, Islam tidak melarang. Tetapi kalau seandainya kita mengagung-agungkan benda pusaka tersebut, apalagi kalau kita sampai menduakan Allah, Islam akan melarang. Memang setiap benda itu ada sebagian sosok benda itu yang mengandung unsur kekuatan. Tetapi kita jelaskan, unsur kekuatan itu semuanya datang dari Allah. Ini saya jelaskan. Walaupun sosok kekuatan itu datangnya dari sosok makhluk gaib, dan makhluk gaib itu berupa sosok makhluk jin, dan makhluk jin itu juga Allah yang menciptakan. Jadi kita mengambil barang pusaka ini untuk membuktikan bahwa barang-barang bersejarah, barang-barang yang dianggap sakral, barang-barang yang dianggap mempunyai unsur kekuatan, tetapi barang tersebut itu mempunyai sosok kelemahan. Ialah kelemahannya itu dengan ayat-ayat Allah. Maka dari situ kita pengambilannya dengan kalimat-kalimat Allah dan zikir-zikir Allah. Karena kenapa? Karena makhluk-makhluk tersebut itu dia akan takut dan akan melemah dengan ayat Allah. Contoh seperti sosok makhluk jin merasuki ke dalam tubuh manusia, mempengaruhi emosi yang tinggi, mudah pemarah. Coba kalau kita bacakan dengan zikir-zikir istighfar, coba kita bacakan dengan zikir-zikir subhanallah atau ayat-ayat yang lain, mengandung unsur untuk menghancurkan sosok makhluk jin tersebut. Makhluk jin tersebut tidak akan merasa nyaman bersarang atau tinggal di dalam tubuh manusia. Ya, ini saya jelaskan. Jadi saya menjelaskan ini secara mendetil. Sebelum kita pengambilan barang pusaka, ini saya jelaskan dulu agar supaya penonton, pemirsa tahu tujuan kita itu kemana arahnya. Jadi tujuan kita pengambilan barang pusaka ini bukan, jangan melihat dari pengambilannya. Setiap pengambilannya itu bagi orang yang tidak percaya pasti jawabannya negatif, tidak positif, ya. Ini yang saya jelaskan. Tetapi bagi orang yang percaya dengan hal-hal yang mistik, itu pasti dia percaya pengambilannya. Antara yang percaya dengan yang tidak percaya, disinilah saya akan meluruskan. Yang percaya, ayo kita dekat kepada Allah. Yang tidak percaya, disinilah kita mengupas sejarah agar supaya bagi orang yang percaya, kita bawa orang yang percaya itu yang menyimpang dari syariat Islam, kita bawa dia ke jalan Allah. Ini yang saya jelaskan. Terus pengambilan barang pusakanya ini jangan melihat dari sisi bendahnya, karena setiap bendahnya itu pembuatannya itu semuanya yang dibuat itu manusia, bukan sosok makhluk jin yang membuat dan bukan Allah yang membuat, tetapi manusia yang membuat. Seperti mana manusia yang membuat? Seperti sosok keris, itu kujang, itu Alkitab Setambul, itu termasuk juga besi kuning. Itu semuanya manusia yang membuat. Tetapi manusia yang membuat itu ada perbedaan. Manusia zaman sekarang dengan manusia zaman dulu itu ada perbedaan. Ini yang saya jelaskan. Jadi saya jelaskan secara mendetil. Pengambilan barang pusaka ini jangan melihat dari sisi pengambilannya dan jangan melihat dari sisi bendahnya. Tujuan kita pengambilan barang pusaka ini semata-mata hanya untuk mengungkap sejarah dan menunjukkan bahwa
agama itu lebih baik, Islam itu lebih baik daripada benda-benda pusaka yang kita ambil. Karena kenapa? Karena setiap benda yang kita ambil bisa terwujud, berarti benda itu masih di bawah kekuasaan Allah. Ini yang saya jelaskan. Itu. Oke, pemirsa, saya jelaskan secara mendetil ini semata-mata saya menjelaskan agar supaya pemirsa bisa lebih tahu dan bisa memahami tujuan kita di konten YouTube channel Dunia Gokong. Kenapa, Kang Yosi? Live juga. Hah? Live. Yang mana labnya? Ini lab. Ini yang live. Itu dapat panukan lagi. Nge-labnya itu penting itu untuk dongkrak. Oke, pemirsa, ada sedikit kendala. Kita tunda dulu sejenak. Kita perbaiki dulu untuk yang lab karena kasihan orang-orang yang menonton lab ini menunggu. Itu. Dari HP ya? Ini ada fotonya, Pak. Tak tahu. Coba kau tuh. Hotspot, Be. Ya. Oke, pemirsa, kita tunggu sejenak. Kita ada sedikit kendala. Kayaknya habis ini kemarin tuh kuis. Sudah habis hotspotnya itu. Itu kotanya. Masuk gak? Hah? Masuk gak? Masuk. Masuk. Maaf pemirsa, sedikit ada kendala. HP kita yang satu ini kotanya habis, jadi terpaksa kita tunda sejenak karena orang yang menonton di live ini juga mengharapkan kita untuk menyaksikan langsung pengambilan barang pusaka. Jadi saya jelaskan sekali lagi, pengambilan barang pusaka ini saya jelaskan berkali-kali, jangan melihat dari sisi pengambilannya dan jangan melihat dari sisi bendahnya. Antara pengambilan dan sisi bendahnya itu semuanya itu pengambilan dari benda pusaka, jangan melihat dari sisi bendahnya dan jangan melihat dari sisi barang pusakanya. Silakan kan? Oke. Jadi tujuan kita pengambilan barang pusaka ini satu untuk mengungkap sejarah, kedua untuk menunjukkan kebesaran Allah. Kenapa? Setiap manusia itu apabila kalau bisa mengambil barang pusaka, berarti barang pusaka itu masih di bawah kekuasaan manusia dan masih di bawah kekuasaan Allah. Ini yang saya jelaskan. Jadi tujuan kita, misi kita sekarang ini yaitu untuk mengungkap sejarah untuk pengambilan barang pusaka. Mungkin itu aja yang saya jelaskan. Untuk pembuktian pengambilan barang pusaka, yang pertama kita memakai mediator garu, yang kedua kita memakai mediator minyak. Garu dan minyak ini hanya sekedar pelantaran, tujuannya untuk membuktikan aja. Karena barang-barang yang seperti ini hanya sekedar pelantaran, tetapi yang bisa mewujudkan itu satu ayat Allah, kedua dari kebesaran Allah. Mungkin itu aja, kita akan selusuri, mudah-mudahan bisa kita temukan. Yuk. Ya, tadi udah ganti koneksi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawa Tengah. Masih Kang, tadi. Oke, pemirsa, kita di sini ada melihat sosok pohon beringin tua. Saya merasakan ada kekuatan hal mistik atau hal gaib, ya. Nanti coba kita akan selusuri, nanti kita akan wujudkan. Tapi sebelum itu coba kita selusuri ke dalam dulu, karena di dalam itu kayaknya mistiknya lebih kuat, ya. Coba kita ke dalam dulu.
Bos, yuk ke Siosi dulu, temui dulu yang bapak tadi. Jingoi kita, ngeliati kita. Ngomong lagi nak konten. Ini yang jago di rumah ini. Tahu kan? Deketin dulu ke coba Kang. Tadi itu ke saya ya. Oke bang, nanti di DM saja. Ke apa ya? Di YouTube saja nanti saya balas nanti. YouTube-nya Dunia Sejarah Sriwijaya. Itu saya balas. Ya, Bang Ari. Oke, pemirsa, kita lihat di sini. Yang kita lihat di sini tidak ada sosok benda pusakanya. Yang banyak di sini malah sosok gundurwo, sosok perempuan. Kalau yang orang bilang itu katanya kuntilanak, ya. Jadi kita selusuri di sini nggak ada barang-barang pusaka, barang-barang bersejarah. Nah, coba nanti kita selusuri ke tempat yang lain. Mudah-mudahan bisa kita temukan ke tempat yang lain. Ayo, Kang. Oke Kang, yang mau cenderamata boleh nanti di komen ya di YouTube-nya kita. Jelaskan itu cenderamata-nya itu tidak dipungut biaya. Sriwijaya. Ini sejarah Sriwijaya ya. Nanti komen saja, nanti saya balas satu persatu nanti ya. Nah ini saya belum bisa balas. Saya lagi pegang 2 HP. Satu live, satu hotel. Udah? Apa katanya? Katanya? Enggak, kita sudah izin gimana? Boleh. Oh ya udah kalau boleh. Oke pemirsa, mohon maaf ada sedikit gangguan karena kita konten ini dadakan. Satu, kita konten dadakan, kedua juga konten ini kita tidak ada lagi koordinasi. Jadi kita mohon izin dulu kepada pemiliknya. Alhamdulillah kita mendapatkan izin. Karena di lokasi ini pasti ada pemiliknya. Dan pemiliknya ini kita harus ada izin dulu. Nah disinilah letaknya kita pemirsa. Kita tidak ada lagi konfirmasi, berarti kita ini tidak ada ibaratnya tuh perencanaan. Jadi kita datang di lokasi langsung konten. Jadi nggak ada lagi perencanaan. Jadi alhamdulillah sudah dikoordinasi kepada saudara kita yang bernama siapa Kang? Kang Nanang. Kang Nanang. Tadi gimana Kang tanggapannya? Alhamdulillah kita diizinkan, kalau mau masuk yang tempat-tempat ekstrim lagi boleh aja ya. Dia bilang gitu. Iya. Oh iya. Lah sudah dibersihin. Tadi kan dia sedikit curiga kan, Iya. melihat kita kan. Nah, maka dari itu saya minta tolong kepada Kang Nanang, minta izin kepada Iya, dia kan. alhamdulillah diizinkan. Diizinkan kan, karena dia yang mempunyai pegang wilayah Iya, kan. termasuk security sini kan. Ah, gitu loh pemirsa. Saya jelaskan. Jadi kita sudah dapat izin, kita konten ini dadaan. Alhamdulillah kita akan cari, kita selusuri benda-benda bersejarah. Mudah-mudahan sore ini kita bisa menemukan dan bisa kita dapatkan benda-benda bersejarah. Oke, yuk kita selusuri. Sini aja dulu kita ambil. Gak marah adanya Kang Nanang. Kenalkan dan Kang Nanang kan.
Oke pemirsa, di sini kita lihat ada sosok. Kita lihat penunggunya di sini sosok ada 7 putri. Tapi kita lihat penunggunya ada di dalam batu. Batunya itu ada 2, tapi di dalam guci. Ya, berkemungkinan kalau menurut kata orang yang bilang bukan saya. Kalau kata orang bilang itu katanya batu mustika merah delima. Tapi kalau saya bilang itu bukan batu mustika merah delima, tapi batu mustika merah. Penunggunya sosok 7 putri. Dan di dalam guci, ada di dalam pohon ini. Nanti kita akan wujudkan, kita nyatakan dengan kebesaran Allah. Di komen saja di dunia sejarah Sriwijaya, di dunia balasan satu. Kita pilih juga nomor Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La haula wa la quwwata illa billah. Innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah, alhamdulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanallah, subhanallah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli. Innama amru zarra sana yaqulu lahu kun fayakun. Subhanallah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Inna billahi rasulullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah. Allahumma salli. Allahumma salli. Allahumma salli. Allahumma salli. Innama amru zarda san ayyakula lahu kun fayakun. Allahu akbar. Subhanallah, subhanallah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha wala haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah kita mendapatkan sosok guci. Ya, kita mendapatkan sosok guci. Kita belum tahu isinya apa. Coba nanti kita buka dulu isinya. Kita cepat keluar dulu pemirsa. Allahu akbar. Subhanallah. 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 Alhamdulillah pemirsa kita mendapatkan batu. Alhamdulillah kita mendapatkan sosok batu yang orang bilang katanya batu merah delima. Tapi kalau menurut saya ini bukan batu merah delima, tapi ini batu mustika merah. Ya, penunggunya 7 sosok putri. Ya, alhamdulillah kita bisa wujudkan. Dan kekuatan 7 sosok putri ini tujuannya untuk pengasihan dan pemikat. Mungkin itu aja. Kita akan selusuri lagi, kita akan cari lagi benda-benda bersejarah. Ini manalah bisa aman. Tutup plastiknya. Oh iya, kita amankan dulu.
Oke pemirsa, kita sudah mendapatkan satu benda, kita akan selusuri lagi ke dalam. Mudah-mudahan bisa kita wujudkan. Ya, anjing gitu. Alhamdulillah kita kedatangan. Anjingnya itu buntutnya ngelengkok itu. Takut gitu. Oke pemirsa, di sini ada satu, di sini juga ada satu. Coba kita wujudkan yang di dalam sini dulu pemirsa, karena yang di sini masih posisinya agak sedikit ini. Oke pemirsa, yang kita lihat di sini ada sosok sinar ya. Di sini ada sosok sinar, dua sinarnya sepasang, tapi kita belum tahu berupa apa. Nanti kita bisa wujudkan ya. Coba disetting dulu, dekatkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah. Posisi barangnya ada di sini. Nanti kita akan wujudkan, kita nyatakan di sini. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. La haula wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli. Allahumma shalli. Inna ma'amru idza arada an yaqula lahu kun fayakun. Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la haula wa la quwwata illa billah. Allahu Akbar, subhanallah, 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 subhanallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la haula wa la quwwata. Allahu Akbar. Subhanallah, 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 subhanallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begini. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Permisa, kita mendapatkan sosok mustika remis. Apa ini? Kol buntat. Kol buntet. Masih ada satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Wala haula wala quwwata illa billah. Inna ma'amru idza arada an. Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah. Allahu Akbar. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Allahu Akbar, subhanallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hah? Allahu Akbar. Ternyata sepasang permisa. Bismillahirrahmanirrahim. Ini namanya apa namanya? Kol buntat. Kol buntet. Mohon maaf pemirsa, saya nggak paham sejenis apa ini. Katanya ini kol buntet, tetapi kita lihat sosok khodam isi dalamnya. Ini ada sepasang, ya. Ini semut. Ini ada sepasang, satu perempuan dan satu laki-laki. Ini manfaatnya untuk di bidang pengobatan dan juga untuk di bidang hal-hal yang lain. Alhamdulillah kita bisa wujudkan, dan penunggunya sosok makhluk jin yang bersarang di dalam benda tersebut. Alhamdulillah kita bisa wujudkan. Kita akan selusuri lagi dan kita akan cari lagi. Kita ungkap sejarahnya nanti setelah kita selesai pengambilan barang pusaka. Tolong diselamatkan. Permisa, kita lihat di sini ada sosok Semar, ya. Tapi Semarnya itu agak beda.
semarnya itu lumayan besar. Sama ada sosok, kita lihat ada sosok seorang kiai. Kayaknya sosok seorang kiai ini penunggunya bukan keris semar ini, karena saya lihat keris semar ini terlihat dia posisinya berdiri. Ya, kita tunjukkan di sini pemirsa. Nah, ini keris semar ini berdiri di sini. Kita kasih tahu sosok semarnya, dia berdiri di sini, ya. Jadi posisinya dia naik ke dalam sini, ke atas lagi, ke dalam, ke atas. Ini yang kita lihat sosok sinar dan bentuk keris semarnya, ya. Nah, terus kita melihat di sini ada sosok kiai. Tadi dia berdiri, sosok kiai di sini berdiri, ya. Dari sini berdiri. Coba nanti kita wujudkan. Oke, pemirsa, coba disetting dulu. Kita kasih minyak di sini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Ini kita semprot di sini ya. Nah, coba disetting dulu. Dekatkan dulu. Di sini setting. Iya. Oke. Nah, sekarang posisi semarnya tadi berdiri sini sudah masuk ke dalam sini pemirsa. Tadi berdiri sini, sekarang masuk ke dalam sini. Coba nanti kita wujudkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. La haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil. Allahumma shalli ala sayyidil mu'adin arsyidil maqam. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ma'amru sardasan ayyakula lahu kun fayakun. Allahu akbar. La haula wala quwwata. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah, subhanallah. Subhanallah. Allahu akbar. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wala haula wala quwwata. Alhamdulillah kita mendapatkan sosok keris semar yang tadi kita lihat dia berdiri ke atas, turun ke bawah, ke atas lagi ke bawah. Ini yang kita dapatkan, sosok keris semar ini. Nanti kita akan ungkap dulu karena sudah menjelang maghrib. Kita ambil lagi yang satunya. Tolong selamatkan dulu. Kamera dekat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wala haula wala quwwata illa billah. Inna ma'amru sardasan ayyakuna lahu kun fayakun. Allahu akbar. Subhanallah. Allahu akbar. Subhanallah. Allahu akbar. Ini kamera, coba dekatkan. Alhamdulillah kita bisa dapat wujudkan. Kelihatan nggak? Ini masih lengket posisinya. Ini sosok penunggunya, sosok seorang kiai. Batunya sangat unik dan cantik ini. Nanti kita ungkap sejarahnya di lokasi ya, karena sudah menjelang maghrib. Alhamdulillah kita sudah bisa mendapatkan dan kita bisa wujudkan benda pusaka ini. Oke, kita akan kembali ke lokasi. Kita akan ungkap sejarahnya di lokasi. Allahu akbar, Allahu akbar. Nih, pegang dulu kamu sih. Mana lagi yang dapatnya? Dapat berapa semuanya? 5. Oke. Alhamdulillah pemirsa, kita bisa mewujudkan dan kita bisa mendapatkan benda-benda bersejarah. Tapi saya jelaskan berkali-kali, pengambilan barang pusaka ini jangan melihat dari sisi pengambilannya dan jangan melihat dari sisi bendanya. Dari pengambilan ada sebagian yang percaya dan ada juga sebagian yang tidak percaya. Maka dari situ kita mengambil barang pusaka ini bukan semata-mata untuk membodohi masyarakat, tetapi kita pengambilan barang pusaka ini untuk menunjukkan bahwa pengambilan barang pusaka ini semuanya itu atas dasar dari kebesaran Allah. Itu satu. Yang kedua, pengambilan barang pusaka ini tujuan kita hanya ingin untuk mengungkap sejarah, menunjukkan bahwa benda-benda pusaka ini mempunyai unsur kekuatan, tetapi kekuatan itu dasarnya dari kekuatan makhluk jin, dan makhluk jin itu Allah yang menciptakan. Jadi apabila kalau kita menggunakan barang ini,
Tetapi kalau kita tidak menyimpang dari syariat Islam, Islam tidak melarang. Tetapi kalau seandainya kita menggunakan barang ini menyimpang dari syariat Islam atau kita menduakan selain daripada Allah, disitulah Islam akan melarang. Karena segala unsur kekuatan ini, walaupun kekuatan ini bisa dibuktikan, tetapi kita bisa dapatkan, bisa nyatakan dengan ayat yang kita gunakan, berarti barang pusaka ini masih di bawah kekuasaan Allah. Dan saya jelaskan lagi, barang-barang pusaka ini sejenis yang guci di dalam isi batunya. Kalau orang bilang katanya batu mustika merah delima, tapi kalau saya ini bilang bukan, ya. Ini yang dibilang batu mustika merah. Ya, kalau batu mustika merah delima itu adanya di Laut Merah. Nah, itu. Ini batu mustika, penunggunya 7 sosok putri. Ya. Yang kedua kita mendapatkan batu apa ini Kang Yosi? Batu kolbuntet, penunggunya sepasang, satu laki-laki dan satu perempuan. Tujuannya untuk di bidang pengobatan. Yang kedua kita mendapatkan sosok keris semar. Sosok keris semar ini penunggunya kalau wujud palsunya sejenis semar juga. Tapi kalau isi dasar dalamnya wujud aslinya iya tetap sosok makhluk jin. Yang ketiga kita mendapatkan batu, nggak tahu batu apa ini, unik batunya. Ya, pancawarna. Pancawarna, pancasona. Nah, kita nggak tahu, tapi yang kita ungkap isinya. Penunggunya sosok kiai. Alhamdulillah 1, 2, 3, 4, 5 benda bersejarah kita wujudkan, kita nyatakan dengan kebesaran Allah. Semata-mata berarti barang ini tidak wajib kita sembah dan tidak wajib kita melebihi daripada Allah. Karena barang ini masih bisa kita wujudkan, barang ini masih bisa kita nyatakan dengan kebesaran Allah. Jadi pengambilan barang pusaka ini jangan melihat dari sisi buruknya, ambil sisi baiknya. Karena tujuan kita ini pengambilan barang pusaka ini yaitu untuk mengungkap sejarah. Mungkin itu aja yang saya jelaskan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Settinglah dulu, lihatlah dulu. Ya. Alhamdulillah. Nih, lama kayaknya sih. Terus nonton ya, batang besar. Oke, kita juga mau ya sih. maghrib. Kang sih. Ini udah